Shalom anak-anak semua, selamat pagi dan selamat berhari Minggu pada minggu ini. Anak-anak akan bersama dengan Cikgu Edel dan bersama Cikgu Sani di dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum pun kita bermula untuk ibadah pada pagi ini, saya ingin mengajak anak-anak semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua berdoa. Haleluya, Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu ini kami dapat sekali lagi memuji, memuliakan nama-Mu serta mempelajari firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa agar sepanjang kebaktian kami, anak-anak semua dapat fokus di dalam pelajaran dan di dalam pujian dan penyembahan kami terhadap-Mu ya Bapa, agar nama-Mu akan ditinggikan dan dimuliakan lewat pada kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak semua sudah siap untuk bermain games? Mari kita bermain games lewat daripada video ini. Enjoy! Kita naikkan pujian ini bersama setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi lagi kasih Yesus kepada kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita melambai tangan, memuliakan Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari naikkan lagi sekali. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari anak-anak bertepuk tangan semua. Kita muliakan nama Tuhan. Kita naikkan lagu ini lagi sekali. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh. Mari kita naikkan bersama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menerjar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Haleluya. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Baiklah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengar cerita daripada Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita semua persiapkan hati kita untuk menerima dan memahami firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Dan mari cikgu ajak kita semua berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih atas pimpinan, penyertaan kuasa-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Buka hati kami, buka fikiran kami untuk memahami semua firman, cerita yang akan Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Dengan kekuatan dari Roh Allah, Isa kembali ke Galilea, lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh wilayah itu. Ia mengajar orang di tempat-tempat ibadah dan semua orang memuji Dia. Kemudian Isa kembali ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Seperti biasanya pada hari Sabat Ia masuk ke tempat ibadah. Di situ Ia berdiri untuk membacakan kitab suci. Lalu orang memberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Isa membuka kitab itu dan mendapatkan ayat yang tertulis begini: Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia sudah melantik aku supaya aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk mengumumkan kepada orang yang tertawan bahwa mereka akan dibebaskan, kepada orang-orang buta bahwa mereka akan melihat lagi, dan kepada orang-orang tertindas bahwa akan ada kelepasan bagi mereka, serta mengumumkan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Isa menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada khadam, lalu duduk. Mata semua orang yang ada di tempat ibadah itu terpaku menatap Dia. Lalu Ia mulai mengajar mereka, sabdanya, "Hari ini apa yang tertulis di situ sudah terjadi, yaitu pada waktu kamu mendengarnya." Mereka semua memuji Dia dan heran akan ucapan-ucapannya yang begitu bagus. Mereka berkata, "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" Lalu Isa bersabda kepada mereka, "Pasti kamu akan mengutip kata-kata ini bagiku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini juga, di kota asalmu sendiri, apa yang kami dengar terjadi di Kapernaum." Lalu Ia bersabda lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di kota asalnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pernah pada zaman Nabi Ilyas seluruh negeri Israel ditimpa bahaya kelaparan karena hujan tidak turun-turun selama 3 tahun 6 bulan. Pada waktu itu ada banyak janda di sana. Meskipun begitu Nabi Ilyas tidak diutus kepada seorang pun di antara mereka.
melainkan kepada seorang janda di Sarfat di negeri Sidon. Begitu juga pada zaman Nabi Ilyasa ada banyak orang yang berpenyakit kusta di Israel. Meskipun begitu, tidak seorang pun di antara mereka yang disembuhkan, melainkan Naaman orang Sirialah yang disembuhkan. Semua orang yang ada di tempat ibadah itu marah sekali mendengar Isa berkata begitu. Mereka bangkit berdiri lalu mengusir dia keluar kota dan membawanya ke tebing gunung tempat kota itu dibangun untuk melemparkannya ke bawah. Akan tetapi ia berjalan di tengah-tengah mereka lalu pergi. Oke, baiklah anak-anak. Sebentar tadi kita telah mendengar firman Tuhan dan pada saat ini kita akan membaca ayat hafalan yang terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19. Okey, ayatnya berbunyi seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Seterusnya kita akan memberikan wang persembahan kepada Tuhan. Diingatkan sekali lagi kepada semua anak-anak, kerana anak-anak tidak dapat pergi ke gereja buat masa ini, tetapi setelah anak-anak kembali dan boleh beribadat ke gereja nanti, anak-anak semua boleh memberikan wang persembahan yang anak-anak telah kumpulkan. Mari kita berdoa untuk wang persembahan ini. Haleluya, Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sama ada daripada berkat kesihatan, berkat kewangan, makanan dan tempat tinggal, serta Ibu Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan memberikan dan mengumpulkan wang persembahan kami. Biarlah Engkau menerima wang persembahan ini agar akan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pelajaran dan kehidupan kami di dalam tangan-Mu agar semuanya akan berjalan dengan seturut dengan rancangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam dan di atas nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai ke penghujung sekolah minggu kita pada pagi ini. Terima kasih kerana anak-anak semua setia mengikuti ibadah kita walaupun secara online. Mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus yang kami kasih dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kerana sudah menyertai ibadah kami pada pagi ini, sehingga kami dapat belajar ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami dan akan memberikan kami ya Tuhan pengajaran bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami lewat pada cerita Alkitab yang telah kami belajar sebentar tadi ya Bapa. Tuhan kuatkanlah, teguhkan iman kami ya Tuhan agar kami akan terus patuh kepadamu dan kepada ibu bapa kami ya Tuhan dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu agar kami akan terus dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan guru-guru kami, ibu bapa kami, cikgu-cikgu kami dan rakan-rakan kami dalam perlindungan Tuhan, di dalam kendalian Tuhan. Terima kasih, kami sudah siap ibadah kami pada minggu ini dan kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengakhiri ibadah kami pada minggu ini. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan Kisah Para Rasul 2 ayat 35. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sekian, terima kasih. Yesus sayang semua, sayang semua.